jak sampai kasep nyokon sapora mumpung ki nyaba lancar cedena ngerti satu-satu ayah tutup pintu dua-dua ayah padamkan lampu tiga-tiga ayah bunga baju 1, 2, 3 punya adik baru. Jadi untuk mengalihkan perhatian mereka, saya ajak mereka untuk lagu. Sampai mau nyanyi. Satu-satu aku sayang Allah, dua-dua cinta Rasulullah, tiga-tiga sayang ibu bapak, 1, 2, 3 jalan masuk surga. Kayak gitu ya tadi. Tapi yang sering kalau sudah ke anak MTS biasanya lagunya malah dirubah. Satu-satu ayah tutup pintu, dua-dua ayah padamkan lampu, tiga-tiga ayah bunga baju, 1, 2, 3 punya adik baru. Makanya esensinya kalau sudah dengan yang lebih besar sudah tidak biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliq wal khatim lima sabaq wal nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Al-ayat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Wa qala fi haditsin ukhra, man massa hayatuhu ra'sa yatimin farafa'ahu Allahu bi kulli sya'ratin darajah. Al-hadis. Yang kami hormati dan kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Mujawidin Biha ya, Nyai Umi Dewi. Yang kami hormati dan kami muliakan beliau Ketua Yayasan Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin, beliau Cak Bad Al-Badawi, kemudian semua kepala madrasah, kepala MA, kepala MTS, kepala muallimin muallimat beserta jajaran-jajarannya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Wahum yukramuna indallahi amin ya rabbal. Kemudian pengurus, mobil khusus ketua DP3 Pondok Pesantren Raudhatul Mujawidin 1 atau pusat, ini Ustaz Maulidi Khalil beserta para pengurus yang ikut andil mensukseskan acara pada kesempatan kali ini. Semoga Allah membalas kinerja kalian dan semoga kalian semua senantiasa dijaga dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama
Tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan yang penuh dengan berkah ini, karena Allah masih memberikan kita dan mengizinkan kita agar kita berada di tempat yang mulia, berada di hari yang mulia, dan bertepatan dengan bulan yang mulia. Alhamdulillah, tempat yang mulia, karena kita berada di suatu tempat yang didauhkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Mayyuridillahu fihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan pengetahuan tentang ilmu agama. Pengetahuan ilmu agama tidak bisa kita dapatkan kecuali di pondok pesantren. Alhamdulillah, kita sekarang berada di pondok pesantren, merupakan tempat yang paling mulia di antara tempat yang ada. Amin ya rabbal. Kemudian pada saat ini acara yang mulia, yaitu acara Muharram berbagi dengan tema tingkatkan ibadah, perbanyak sedekah di bulan yang penuh berkah. Muharram merupakan satu bulan di antara beberapa bulan yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna iddatas suhuri 'indallahi 12 syahra minha arba'atun hurum." Allah berfirman dalam Al-Qur'an bahwa sesungguhnya hitungan bulan menurut Allah itu ada 12. Di antara yang 4 Allah muliakan, di antaranya adalah bulan Muharram. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan yang mulia dan hari yang mulia. Alhamdulillah. Semoga kemuliaan ini tidak hanya kita gapai berada di dunia, namun semoga kemuliaan ini terus bersama kita sampai kita ke akhirat kelak. Amin ya rabbal. Salawat beserta salam semoga tercurah ke haribaan Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Ini saya juga harus seperti MD tadi. Halo yang laki-laki. Halo yang laki-laki. Ingin masuk surga enggak, Nak? Nah, ini berarti harus metodenya sama seperti tadi. Harus ingin masuk surga. Siapa ingin masuk surga? Alhamdulillah. Kalau ingin masuk surga, lihat Ustaz sebentar. Setelah ini sampean kamarnya Ustaz jamin sampean masuk surga. Kayak Ustaz sing duwe surga wae. Tenang, nanti Ustaz jelaskan sebentar. Yang mana beliau telah mengangkis kita, membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang ilmiah, yakni adanya Islam wal iman. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan acara ini, bulan Muharram. Pertama, bulan Muharram ini merupakan bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah saksikan bersama bahwa ada acara santunan anak yatim dan duafa. Apa sangkut pautnya, Pak? Apa sangkut pautnya dengan apa ini kemuliaan bulan Ramadan? Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man massahayatuh ra'sayatimin farafa'ahu Allahu bikulli sya'ratin darajah." Barang siapa dari umatku, kata baginda Nabi besar Muhammad, perhatikan, barang siapa dari umatku kemudian menemukan bulan 10 Muharram, kemudian dia menyempatkan sampai mengusap kepalanya anak yatim dengan penuh cinta dan kasih sayang, maka rafa'ahu Allahu bikulli sya'ratin darajah. Allah akan mengangkat dari setiap rambut yang orang belai itu, dijadikan sebuah derajat kepada orang yang membelainya. Dalam artian, kalau seumpamanya rambut anak yang diusap itu 100, maka akan Allah tingkatkan derajatnya 100 kali lipat. Kalau anaknya kemudian mempunyai rambut 1000, akan Allah angkat derajatnya 1000 kali. Kalau 2000, akan Allah angkat 2000 kali. Ada yang tanya di belakang, kalau anaknya gundul? Kalau gundul ya biasanya
gundul itu kan dicukur, jadi ya dikira-kirakan sendiri rambutnya. Tentu Allah lebih tahu dari itu dan para malaikat. Tapi semoga, apa ini Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda. Kata baginda Nabi besar Muhammad, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Makanya kenapa tadi bilang saya, hei sampian mau masuk surga apa enggak? Masuk surga apa enggak? Satu kata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Kafil ini umum. Jadi barang siapa di bulan Muharram atau bulan-bulan yang lainnya yang menyisihkan hartanya, yang mensedekahkan hartanya untuk anak yatim, karena ketika demikian ada orang mensedekahkan hartanya kepada anak yatim, entah 1.000, entah 2.000 dan selanjutnya, merupakan suatu kepeduliannya kepada anak yatim, maka itu termasuk kafil yang didauhkan baginda Nabi besar Muhammad, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Saya dengan orang-orang yang berbuat baik kepada anak yatim, maka di surga dekatnya seperti jari telunjuk dan wustoy. Dekat bang, dekat bang, seperti itu. Nyumbang semua tadi. Kemarin nyumbang semua. Nyumbang semua. Yang enggak nyumbang kadang. Kalau di desa itu biasanya, kalau di desa saya ya, kalau di desa itu saya itu biasanya yang enggak nyumbang pun ikut naik. Yang enggak nyumbang pun ikut naik. Akhirnya diusek-usek rambutnya si yatim sampai sabun. Enggak nyumbang kadang juga tanya, ibumu sudah dapat calon nak? Nyumbang enggak nyumbang, tanya ibunya sudah dapat calon. Kurang nggak? Kurang asem, ya, kurang asem. Tapi semoga kita semua di sini termasuk orang yang didauhkan baginda Nabi besar Muhammad akan dekat bersama Rasulullah, karena kita termasuk orang yang peduli kepada anak yatim. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Sedekah yang sampian keluarkan itu nanti yang akan menjadi jembatan sampian menuju surga. Meskipun 1.000, 2.000, kuntu seliran fakabbar tadi, wa kuntu fanian fa'abqai tadi, kata harta yang sampean sedekahkan tadi nanti akan apa ini istilahnya, karena menurut para ulama, maluka ma qaddamta wa malu warisika ma akharta. Apa kata para ulama? Hartamu adalah harta yang engkau keluarkan untuk sedekah. Kemudian harta warisanmu atau harta yang akan dinikmati oleh orang setelahmu, anakmu, cucumu dan selanjutnya adalah harta yang tidak engkau keluarkan untuk sedekah. Sampian kemarin punya uang 10, kemudian sampian sedekahkan 5.000, tinggal berapa? Kalau sampian sedekahkan 10.000, tinggal berapa? Habis? Tidak. Sampian sedekahkan 5.000, sampian sedekahkan 10.000. Kalau sedekahkan 5.000, ya hartanya sampian yang sampian sedekahkan itu yang menjadi milik sampian. Sampian punya uang 100.000, sampian sedekahkan 80.000, tinggal berapa? Tidak. Tetap 80.000 itu adalah hartanya sampian, karena 20.000 yang masih berada di kantongnya sampian belum tentu menjadi milik sampian. Uang 20.000 yang laki-laki belikan rokok jadi asap. Uang 20.000 oleh perempuan dibelikan softtek, jeding tempatnya. Ya loh? Ya benda. Yang sebenarnya uangnya sampian adalah uang yang sampian sedekahkan, utamanya sampian sedekahkan kepada duafa, kepada anak yatim. Semoga sedekah sampian diterima hingga menjadi amal yang diterima oleh Allah dan menjadi sebab sampian masuk surga Allah. Amin ya rabbal. Itu anak ya, sedekah anak yatim. Makanya hati-hati. Kemudian kita dapat pelajaran berharga pada saat ini. Apa pelajarannya? Tadi disebut oleh panitia, beliau Ustadz Ahmad Maulidi dalam sambutannya tidak menyebutkan
santunan anak yatim, melainkan berbagi dengan anak yatim dan duafa. Ini ternyata maknanya dalam. Kenapa? Karena ketika kita memberikannya dengan niat, atau kemudian kita meminta dengan niat ditasarrufkan kepada anak yatim saja, maka selain anak yatim tidak boleh menikmati harta itu. Seumpamanya diberikan kepada anak yatim itu kemudian di luar. Kita dengan niat memberikan kepada anak yatim, maka kalau anak yatim itu beli beras kemudian ditanak nasi, maka selain anak yatim itu tidak boleh makan, ibunya juga tidak boleh makan, kakaknya juga tidak boleh makan, karena hal yang berkaitan dengan anak yatim ini diperketat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jika meminta santunan, bagusnya seperti tadi, berbagi, bukan santunan untuk anak yatim dikhususkan, bukan. Jadi ini ilmu yang kita dapat pada saat ini. Semoga ilmu ini berkah dan bisa kita amalkan. Amin ya rabbal. Kemudian mengenai bulan Muharram, enak salonnya Pak, salonnya enak, makanya semangat. Kalau ya alhamdulillah, entah apa, pokoknya berkah. Tadi malam 2 kali, tadi sekarang 2 kali. Entah kebetulan apa gimana, tapi insya Allah husnudon saya semuanya akan membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Bulan Muharram merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan tanpa sebab. Bulan Muharram ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak peristiwa-peristiwa yang sakral yang diabadikan dalam Al-Quran, yang sampai saat ini masih kita kenang, hingga menjadi sebab dimuliakan dan diagungkannya bulan Muharram oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya peristiwa diampuninya Nabi Yuna Adam alaihi salam setelah dikeluarkan oleh Allah dari surganya adalah saat ini, yaitu 10 Muharram. Nabi Adam itu melakukan satu kesalahan, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga. Kita kadang banyak melakukan kesalahan, dosa apa kita lakukan, kita mimpi masuk surga. Makanya, tapi semoga kita semua termasuk ahli surga. Amin. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha haitsu syi'tuma ragada. Kata Allah, wahai Nabi Adam, ketika Nabi Adam berada di surga. Nabi Adam itu di surga itu sendiri awalnya. Sendiri. Kemudian karena merasa kesepian lama-kelamaan akhirnya minta pasangan kepada Allah. Ya Allah, urip nang surga kok ya jomblo wae. Akhirnya minta kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, berikan saya teman hingga saya tidak merasakan kesepian di surga. Akhirnya oleh malaikat Allah menyuruh malaikat Jibril, diambillah yang namanya rusuk kirinya Nabi Adam, kemudian diuncalke, kemudian jadi Sayyidatuna Hawa. Coba yang laki-laki, yang kiri dilihat, tidak ada satu. Tidak ada satu. Kenapa? Ya mungkin ada di antara sini. Cari coba. Coba cari. Jadi pasangan sampian atau istri sampian nanti itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuk. Ada yang bertanya perempuan, "Apa iya Pak, rusuknya cuma sitok?" Lah kalau seumpamanya ada orang istri ini 3 Pak piye? Kalau kadang ada orang malah istri ini 4 Pak piye? Mungkin ketika malaikat Jibril mengambil diuncalke kok kena batu, akhirnya patah jadi 4 dan berubah jadi perempuan kabeh, makanya jadi 4 istri. Tapi bagaimanapun bentuknya 1, 2 atau 4 disyukuri, itu min fadli Rabbi. Semoga tenang dan semoga damai. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya ketika itu Nabi Adam
sudah mempunyai pasangan Sayyidatuna Hawa. Wis kata Allah, Adam, Hawa, apa yang sampean inginkan di surga ini wis punya sampean kabeh. Sampean ingin anggur makan, sampean ingin apel monggo dahar, sampean ingin emas minta ambil, tidak usah bayar. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi ingat wahai Adam, jangan coba-coba engkau dekati pohon ini. Namanya pohon khuldi. Ngerti semua. Namanya pohon khuldi. Kenapa kalau didekati kata Allah fatakuna minal zalimin? Karena kalau engkau dekat apalagi sampai memakan, maka engkau akan termasuk orang yang zalim. Berselang lama kemudian Sayyidatuna Hawa mulai semua apa yang diinginkan Sayyidatuna Hawa sudah tercapai. Ingin aksesoris emas sudah dapat, ingin kerudung mewah sudah dapat, ingin semuanya dapat. Akhirnya apa? Galau. Apa ya yang ingin lagi saya miliki dan saya cicipi? Wedoan kan ngono? Ya benar Bu? Wedoan kan ngono? Wis semua dicoba, ada satu yang baru yang belum dicoba, penasaran. Iya yo. Ya benar? Akhirnya Sayyidatuna Hawa membujuk Nabi Adam, Mas, Kang, apa kok Dek? Kata Nabi Adam, aku lho nang surga iki ya wis ngerasain kabeh, tapi aku ingin sing kuwi. Apa sing kuwi? Oh, wis ndak oleh. Iku wis dilarang kalau Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Sayyidatuna Hawa manut ketika itu. Tapi berserang lama iblis datang, setan datang. Wah, Hawa. Apa tan? Wis tak apa-apa. Sampean kepingin buah surga, sampean penduduk surga kok. Makan wae, wallahi ndak apa-apa. Kata para ulama, kata mufassir itu, kenapa kok Sayyidatuna Hawa dengan Nabi Adam sampai berani melanggar janjinya Allah? Karena iblis itu memakai nama Allah. Wallahi katanya, ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Akhirnya dibujuk oleh Siti Hawa, Mas, tidak apa-apa katanya, itu lo sumpah demi Allah. Dan terus gimana? Ayo makan. Nabi Adam masih merasakan ketakutan, sedikit ragu-ragu ngambil yang kecil. Sayyidatuna Hawa karena sudah kepenginnya sudah lama diimpor, akhirnya dua besar-besar dimakan. Nabi Adam enak juga ya. Akhirnya Allah memerintahkan malaikat Jibril, ya Jibril, apa yang terjadi? Kok Adam dengan Hawa kok sampai seperti itu? Tapi bukan berarti ini Allah tidak tahu ya tanya seperti itu. Ini cuma bahasanya Ustaz. Ini cuma bahasanya Ustaz. Tarik semua yang ada di dalam perut Nabi Adam dengan Siti Hawa, kata Allah. Turun Nabi Adam. Adam, apa? Nana. Tarik oleh malaikat itu. Tidak bisa. Akhirnya tidak bisa dikeluarkan sampai ke tenggorokan. Akhirnya ada kenang-kenangan. Sampian coba yang laki-laki pegang ini ya. Ada gondokan sedikit itu. Itu namanya buah khuldi. Ya, diperiksa. Kalau tidak ada sampian pasti. Kalau sampean tidak punya, diperiksa kok tidak ada, berarti sampean salah duduk. Mungkin sampean tadi di situ. Akhirnya karena punya Nabi Adam sudah tidak bisa, berpindah ke Siti Hawa. Siti Hawa nanya. Karena Siti Hawa makannya dengan semangat, lahar akhirnya. Wis, tidak iso. Cuma ngangkat Siti. Akhirnya karena yang dimakan dua ya itu. Apa itu? Ya itu buah khuldi. Buah-buahan surga, makanya dijaga.
Makanya dijaga, itu buah-buahan surga. Seperti itu. Nggak bisa ditarik lagi oleh malaikat Jibril. Aduh, kok apa nih apa yo. Wis. Akhirnya karena sudah melakukan hal yang dilarang oleh Allah, kemudian dikeluarkan. Tapi yang perlu sampean begaris bawahi, Nabi Adam itu melakukan kesalahan, tapi kata para ulama itu tidak dosa. Nah, kenapa? Karena ketika Allah bilang kepada Nabi Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, musyar ilaihnya yang ditunjukkan oleh Allah adalah pohon yang di sebelah barat. Ya. Sementara yang dimakan, yang menjadi bujuk daripada Siti Hawa, yang dimakan adalah pohon sebelah timur. Makanya kemudian dikhitobi oleh para ulama dan pentafsir, Nabi Adam memang salah tapi tidak berdosa. Tapi tetap salah, harus ada konsekuensi. Apa? Ya bolehlah. Ada konsekuensi. Apa kok akibatnya? Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Luar biasa Nabi Adam maju kepada Allah. Wakilah kata para ulama 200 tahun tidak berani menatap langit. Beliau hanya berkata, berdoa. Doa itu selalu kita panjatkan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus menangis, tidak berani menatap ke atas karena saking malunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya tiba bulan Muharram pada saat ini 10 Muharram, kemudian Allah angkat, Allah ampuni Nabi Yuna Adam alaihis salam. Itu satu kejadian luar biasa. Jadi 10 Muharram ini merupakan satu momen yang tidak akan dilupakan oleh seorang Islam. Kenapa? Banyak menyiksakan kenangan. Perempuan punya kenangan, laki-laki juga punya kenangan di bulan Muharram. Muharram ya ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Iya. Banyak cerita-cerita lainnya. Nabi Ibrahim dibakar tidak panas. Bayangkan, coba sambian, jangan sampai dibakar, ditaruh di genangan api, bara api. Pakai korek saja kalau tahan sambian 1 menit gini. Ya kan? Itu sambian. Tapi Ibrahim alaihissalam kata Allah, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api sampian memang panas, tapi tak perintah no sampian saiki adem dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Ditumpuk kayu banyak luar biasa sampai tidak ketahuan badannya Nabi Ibrahim, tapi meskipun demikian tidak merasakan panas sama sekali. Itu kejadian yang tepat di 10 Muharram. Terakhir, ya ceritanya banyak, tapi kalau seumpamanya ngikuti yo awak dewe, sampean juga punya kegiatan. Yang terakhir, ini maksudnya terakhir dari cerita saya, bukan terakhir dari kisah yang ada di 10 Muharram. Kalau diteruskan sampai besok pun tidak selesai. Ada seorang nabi yang namanya Nabi Musa alaihissalam. Kenal Nabi Musa? Kenal? Alhamdulillah kenal Nabi Musa. Pernah ketemu di mana? Ketemu di mana? Salamkan ya kalau seumpamanya sampean ketemu. Kenal Nabi Musa? Tahu Nabi Musa? Alhamdulillah. Nabi Musa alaihissalam itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah ke Bani Israel. Pada saat itu beliau dihadapkan dengan raja yang sangat jahat. Namanya Fir'aun.
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Kata Fir'aun. Ketika Nabi Musa sudah dikejar, sudah terpojok, dikejar oleh Fir'aun. Yo kowe, apa lari nang endi? Delik nang endi? Nang kamar mandi. Ayo delik sira. Ayo dah mangkat ke masjid. Tak mau aku lari. Kata Nabi Musa, lari. Akhirnya Nabi Musa sudah terpojok berada di depannya sungai Nil. Loh piye iki carane? Akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, Musa, hentakkan tongkatmu ke sungai Nil itu. Tanpa panjang lebar, tanpa banyak tanya, langsung oleh Nabi Musa ditekan. Cuk. Akhirnya air yang awalnya menggenang terpisah menjadi dua. Ada barat, ada di, ada aku, ada di sampian. Akhirnya karena sudah terpojok lari yang namanya Nabi Musa. Bunyi apa itu? Ya Allah, jauh-jauh dari Romo udah dibilang kuda deh. Bunyinya apa? Suaranya pada saat itu. Ya wis itu. Ya. Akhirnya Fir'aun tidak mau kalah. Masa kowe mau kabur? Apa iya aku ra iso buntuti kowe? Diikuti. Sampai ke tengah-tengah Nabi Musa sudah berada di atas daratan. Hatta idza adrakahul gharaq. Ketika ada di tengah-tengah, Fir'aun masih mengejar Nabi Musa. Akhirnya oleh Allah yang awalnya sungai Nil terbelah, dihempaskan kembali. Cuk. Apa yang terjadi? Fir'aun kelengap-kelengap. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma hina idin tanzurun. Fir'aun kemudian berkata, qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun, setelah kelengap-kelengap, nyawanya berada di tenggorokannya, dia melihat tempat setelah dia berada di dunia. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kalau sampean masih sehat seperti ini, kita masih belum tahu di mana tempat kita, surga apa neraka. Tapi ketika itu Fir'aun nyawanya sudah berada di gerah-gerah tenggorokan, ditampakkan oleh Allah, yauma hina idin tanzurun. Saat ini sampean akan melihat di mana tempatmu setelah ini, surga apakah neraka. Kemudian Fir'aun melihat bahwa tempatnya adalah neraka, lalu berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ya wis, pada saat ini ya Allah, aku bersaksi engkaulah Tuhanku ya Allah. Saya ini orang Islam, tapi tidak dimengerti oleh Nabi-Mu Musa, hanya Allah yang tahu. Kemudian dijawab langsung oleh Allah. Apa jawaban Allah? Al-ana wa qad asaita qabl wa anta minal mufsidin. Kamu baru iman sekarang, kemarin kamu kemana? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya diteruskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wal yawma nunajjika bi badanika litakuna khalfaka ayah. Fir'aun, tubuhmu tidak akan saya hancurkan sampai tahun 2022. Sebagai peringatan, sebagai tanda, mbok menawa nanti ada santri Raudhatul Mujawidin yang melihat kamu, bahwasanya ada peristiwa, ada seseorang yang jahat luar biasa, meminta tobat, memohon ampun kepada Allah karena terlalu akhir, itu tidak diterima. Jasadnya Fir'aun sampai sekarang udah hancur di Mesir. Tahu sampai Mesir? Tahu. Mesir itu sampai keluar gerbang, terus
sampai ke unit 2 sampean ikut jalan yang kiri sampai simpang Somil sampean kanan terus nanti sampai sendiri. Ya, itu Mesir. Ya, makanya nanti kalau tur jangan hanya ke Padang, apa Padang biasa. Ya, ke Jambi, apa Jambi? Sampean wong Jambi. Ke Bali, wah Bali se-Indonesia. Ke Mesir, Dubai, ya. Tapi iurannya sing apik, iurannya sing shallu ala Nabi. Makanya ibrahnya dari cerita ini apa? Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan hidayah hingga sampai saat ini kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga iman kita ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai akhir kita meminta maaf setelah kau mati kau minta ampun, bertobat kepada Allah. Tapi setiap hari kita melakukan kesalahan, kita tobati dengan istighfar, minta ampun kepada Allah. Atau kalau seumpamanya kita punya setiap dosa sekecil apapun yang kita lakukan, ikuti dengan sedekah. Ikuti dengan sedekah, karena sedekah itu akan dapat melebur kesalahan-kesalahan sekecil apapun yang kita lakukan. Melakukan dosa, ngumpat seumpamanya, ngumpat itu apa? Hibah sedekah 1000. Ya Allah, semoga dengan sedekah 1000 ini dosa hibah saya diampuni oleh Engkau. Makanya ketika ruh masih dikandung badan, ketika kita masih bernapas dengan enak, kita tidak boleh sombong dan jauh daripada Allah. Jak sampai kasih nyuwun sapora mumpung ki nyaba lancar cedena. Ngerti? Ya teruskan saja dulu. Mumpun la nyaba bada elera nyuwun sapora ponta etarema nyuwun tobat ponta dekunana. Sama-sama Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Rabbi ilman nafi'ah wa wafiqna amalan salihah. Itu bahasa mana, Nak? Kau tahu bahasa Madura tapi kau udah ngerti gitu. Artinya semasih nafas berada di tubuh, tobat dan ampun, jok sampai lali rugi. Karena apabila nyawa di leher sudah digergir, maksudnya taubat dan lainnya tak diterima, segala sesal tiada guna. Astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidna ilman nafi'ah wa warfiqna amalan salihah. Jadi begitu, selama ruh dikandung badan
jangan sampai lupa kalau setiap nafas, setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampean nanti setelah pulang dari pengajian ini, Allah yang jamin. Allah berkata, Allah berfirman lewat nabinya, lisan nabinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nada munadin, kata Allah, ummu maghfuran lakum. Setelah sampian beranjak dari majlis ini, pulang sampian, kembali ke kamarnya, sampian sudah suci, tidak ada dosa. Akhirnya malaikat Jibril protes kepada Allah, ya Allah, jangan diampuni semua, karena di dalam ayat itu ada yang tidak pernah melaksanakan sholat jemaah. Sholatnya mung siti keri meneh, sholatnya selalu keri, tidak jemaah. Wis malaikat Jibril, kata Allah, pada saat ini saya ingin lihat jamaah, tidak lihat per individuan. Wis ya Allah, kalau begitu jangan dimaafkan semua. Di sini ini bukan hanya meninggalkan sholat, dia juga sering mengganggu tetangga, dia juga sering menzalimi adiknya, dia sering mengerjain kakaknya. Wis kata Allah, wis itu semua tidak ada. Mereka sudah ngaji, mereka sudah mau hadir ke majelis ilmu, maka saya maafkan semua kesalahannya. Jadi sampian nanti kembali ke asramanya sampian, ibu-ibu kembali ke rumahnya, insya Allah maghfuran, maksudnya suci, tidak ada dosa. Amin ya rabbal alamin. Dan jaga itu, semoga sampian sampai akhir hayat kita semua tetap dijaga oleh Allah hingga kita menjadi insan yang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, dan dijadikan, dikumpulkan nanti, diberikan keutamaan berjumpa dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan nikmat yang paling besar kelak di surga, yaitu menatap nadhar langsung bila hijabin wala satrin kepada ibadahnya Allah nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada kelebihan itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun jika ada kekurangan itu murni kekurangan kami. Mari kita tutup pertemuan, perjumpaan majelis pengajian pada saat ini dengan doa khitamul majalis, dengan harapan apa yang kita lakukan ini bisa kita petik nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatuhu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami. Rabbi tamana qayatu husnul khitami wa'tina qad sa'alna min 'atayakal jisami. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayatuhu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.